Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang konversi angin. Di sini dosen pembimbingnya yaitu Pak Arif Jainul, SPD MSc ENG. Next. Nah, dari nama kelompok 3 yaitu ada saya sendiri, Misin Arlince, ada Tegar, ada Muhammad Ibrahim Hakam sebagai ketua, Nirma. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengenal apa sih itu angin. Angin merupakan suatu energi alam yang berlimpah adanya di bumi, yang juga merupakan energi yang murah serta tak pernah habis. Energi angin telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh manusia. Pada asasnya, angin terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara panas dan dingin. Konversi angin atau energi konversion merupakan perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Next. Nah, asal dari energi ini, yang pertama energi ini berasal dari matahari. Matahari meradiasi 1,74 kali 1014 kilowatt atau per jam energi ke bumi setiap jam. Dengan kata lain, bumi menerima 1,74 kali 1017 watt daya. Sekitar 1/2% dari energi tersebut diubah menjadi energi angin. Jadi energi angin berjumlah 50-100 kali lebih banyak daripada energi yang diubah menjadi biomasa oleh seluruh tumbuhan yang ada di muka bumi. Nah, ketiga, energi terjadi bila adanya pemasaran permukaan bumi yang tak sama oleh sinar matahari. Di siang hari, udara di atas lautan relatif lebih dingin daripada daratan. Sinar matahari menguapkan air lautan dan diserap lautan. Penguapan dan absorpsi sinar matahari di daratan kurang sehingga di udara atas daratan lebih panas. Nah, prinsip dari anginnya itu bahwa angin terjadi karena adanya perbedaan suhu udara di beberapa tempat di muka bumi. Next. Pengertian. Nah, kita tadi membahas tentang konversi angin. Nah, konversi angin ini sama saja seperti pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB. Sering juga disebut Indonesia itu PLTB. Adalah sistem pembangkit listrik dengan memanfaatkan angin untuk memutar kincir yang berfungsi sebagai generator. Nah, dulu si kincir angin ini digunakan untuk para petani, di mana untuk menanam padi, gandum, air, dan sebagainya. Nah, sumber energi angin sangat potensial dikembangkan di Indonesia karena murah, ramah lingkungan, dan ketersediaannya berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada komponen PLTB. Dapat kita lihat pada gambar PLTB ini. Yang pertama ada gerbong. Komponen mesin turbin ini berguna untuk mengubah putaran pada kincir yang rendah menjadi putaran tinggi. Gerbong yang banyak digunakan adalah perbandingan 1:60. Yang selanjutnya ada brake system. Alat ini berfungsi untuk menjaga putaran poros setelah gerbong agar pada porosnya selalu berada di titik aman saat terjadinya tiupan angin besar. Anemometer mengukur kecepatan angin dan mengirim data ke controller. Yang selanjutnya ada generator. Komponen ini adalah bagian terpenting dalam sistem turbin angin. Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya ada blades atau bila kipas diputar oleh angin. Yang selanjutnya ada controller, alat pengontrol yang
Dan seterusnya ada nikel atau rumah mesin. Terletak di atas menara, di dalamnya berisi poros putaran tinggi atau rendah, gerbong, generator, alat pengontrol, dan alat pengereman. Yang selanjutnya ada tower atau menara. Dibuat dari pipa baja atau beton dalam rangka besi. Semakin tinggi menara, semakin besar tenaga yang didapat. Baik, selanjutnya ada cara kerja PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Secara ringkasnya, kita dapat membuat cara kerjanya itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, angin memutar bilah turbin. Yang kedua, putaran bilah turbin akan memutarkan generator. Selanjutnya, ketika generator berputar, maka generator akan menghasilkan listrik. Selanjutnya, listrik akan dialirkan dan didistribusikan kepada masyarakat. Ini adalah gambaran cara kerja PLTB secara singkat. Untuk lebih detailnya lagi, ada pada gambar berikut. Awalnya, kita dapat melihat pada gambar berikut. Yang pertama, angin akan memutar bilah turbin. Selanjutnya, putaran bilah turbin ini lambat. Sebenarnya putaran pada bilah turbin ini umumnya lambat, namun dengan adanya gearbox yang berfungsi untuk mempercepat putaran bilah turbin sehingga dapat berputar lebih cepat. Selanjutnya, kecepatan putaran bilah turbin dikontrol oleh yang namanya brake system, agar sistem kecepatan putaran tetap terjaga. Bila terjadi badai atau cuaca yang kurang mendukung, maka brake system yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan putaran dari bilah turbin ini, agar tidak merusak turbin. Yang kedua yaitu putaran yang stabil digunakan untuk menggerakkan rotor yang terdapat di dalam generator. Sehingga di dalam generator ini rotor bergerak sehingga mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Lanjut ke transformator. Di sini di transformator ini berfungsi untuk meningkatkan besar tegangan listrik. Kemudian listrik disalurkan ke gardu listrik, lalu kemudian akan disalurkan dan didistribusikan ke rumah atau ke masyarakat. Nah, dari generator, arus yang dihasilkan berupa arus AC atau arus bolak-balik. Agar bisa disimpan di baterai, harus diubah dulu menjadi DC. Ini disebut sebagai rectifier, lalu proses selanjutnya sama. Disalurkan ke transformator, ke gardu induk, selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Kelebihannya yang pertama, berasal dari sumber energi baru terbarukan, sehingga tidak akan pernah habis dan dapat diandalkan sepanjang masa atau selamanya. Yang kedua, merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pembangunan turbin angin yang tidak memakan banyak ruang. Hemat tempat atau lahan, hanya perlu beberapa meter untuk membuat pondasi menara pada turbin. Lalu sekitar PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu ini dapat digunakan untuk bertani atau berkebun. Selain kelebihannya, PLTB juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan anggaran biaya yang mahal. Mulai dari proses pembangunan dan proses perawatannya membutuhkan biaya yang mahal dan teknologi yang tinggi. Yang kedua, ada sumber daya yang mengikuti arus dan waktu. Maksudnya di sini sulit untuk diprediksi, tidak dapat diandalkan pada kondisi-kondisi tertentu, tergantung pada cuaca dan waktu. Yang terakhir ada dapat mengancam ekologi satwa, terutama burung. Selanjutnya, kenapa PLTB tidak banyak dikembangkan di Indonesia, padahal sangat berpotensi? Kenapa ya? Ada di slide selanjutnya. Selanjutnya,
Dalam penjelasan Kementerian ESDM, PLTB Tolo 1 yang berlokasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan butuh investasi 160,7 juta US dollar atau sekitar 2,2 triliun. Untuk membangun PLTB ini tidak mudah, termasuk proses pengangkutan komponennya di lapangan. PLTB ini memiliki baling-baling yang disebut blade, berukuran panjang 63 meter, lebarnya pun hingga 5 meter dengan berat hingga 80 ton. Pengangkutan satu buah baling-baling kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Lama sekali. Selanjutnya, potensi energi angin di Indonesia. Indonesia sudah membangun beberapa PLTB semenjak tahun 2018. Salah satunya yang terbesar adalah PLTB Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan. PLTB Sidrap merupakan PLTB pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Juli di tahun 2018 lalu. PLTB Sidrap memiliki 30 turbin angin dengan masing-masing kapasitas 2,5 megawatt. Menjadikannya terput. Selain Indonesia memiliki PLTB Tolo yang resmi selain Sulawesi Selatan, beberapa provinsi lainnya seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan Selatan juga memiliki potensi untuk mengembangkan PLTB. Indonesia sendiri diproyeksi dapat menghasilkan energi listrik dari PLTB sebesar 60.547 megawatt. Selanjutnya, kebijakan DEN atau Dewan Energi Nasional. Mengacu pada kebijakan energi nasional, maka pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau PLTB ditargetkan mencapai 250 megawatt pada tahun 2025. Berdasarkan data dari World Wind Energy Association sampai dengan tahun 2007, perkiraan energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 93,85 gigawatt, menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan secara global. Jerman, Amerika Serikat, Spanyol, India, dan Denmark merupakan negara terdepan dalam pemanfaatan energi angin. Selanjutnya, diharapkan pada tahun 2010 total kapasitas pembangkit listrik tenaga angin secara global mencapai 170 gigawatt. Baik, itulah materi yang kami dapat sampaikan tentang konversi angin. Jika teman-teman teknik elektro ingin bertanya, kami akan buka sesi tanya jawab sampai jam 2. Kami tutup sampai jam 2. Begitulah presentasi dari kelompok 3. TMS Relince dan kawan-kawan mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.